untuk mendalami satu pelajaran yang diberi judul rapture biblikal atau tidak. Nah, masih ingat pelajaran kita yang lalu, sahabat lalu, bahwa kedatangan Yesus seperti pencuri itu bukan konteks kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini berdasarkan yang sahabat lalu kita pelajari ya. Bukan konteks kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena kedatangan Yesus yang kedua kali itu terlihat oleh mata, mulai dari timur sampai ke barat, bahkan semua mata manusia yang hidup, baik umat yang setia yang akan dibawa masuk surga, maupun umat yang akan binasa. Jadi tidak seperti pencuri itu, namun ada yang tentu mengatakan bahwa kalau pencuri diam-diam, Yesus terang-terangan, tetapi dalam hal waktunya yang dimaksudkan seperti pencuri. Begitu kan? Nah, tetapi waktunya pun tidak. Waktu tentang kedatangan yang kedua kali. Kenapa? Karena trompet. Karena diumumkan terlebih dahulu. Dikasih tahu kok. Itu loh maksudnya. Ada Jadi trompet bagi kita yang sekarang memang tidak tahu karena belum diumumkan. Tapi sebelum dia datang, akan diumumkan. Sehingga umat-umat yang setia tahu bahwa Yesus sudah akan datang. Jadi itu tidak seperti pencuri. Kalau begitu, yang disebut Yesus datang seperti pencuri, konteks apa? Sesuai dengan yang kita dalami sahabat lalu, itu adalah konsep bahwa nama kita akan diperiksa satu persatu. Di mana hal itu kita tidak tahu kapan giliran kita. Yang dalam bahasa umum disebutlah itu proses pengadilan sorga atau proses penghakiman. Jadi Matius 24 di ayat 30 mengatakan bahwa Yesus datang di awan-awan dilihat oleh mata. Maka itu tidak seperti pencuri. Itulah kedatangan yang kedua kali. Tetapi dari ayat 40 sampai 44, itulah konteks ia datang sebagai pencuri dan tidak kita tahu kapan giliran kita. Dan bila mana kita melihat Matius 24, itu adalah amaran yang khusus Tuhan berikan kepada umatnya. Bukan kepada seluruh dunia amaran itu diberikan. Jadi konteks khusus kepada umat-umat Tuhan. Nah, bagi umat Tuhan, kedatangan itu ada yang seperti pencuri, itu yang tadi kita sudah sebutkan, penghakiman. Tetapi ada yang terbuka, semua mata melihatnya. Nah, itulah makanya ketika kita melihat ayat yang mengatakan jika ada dua orang perempuan sedang mengilang padi, yang satu dibawa, yang satu ditinggal. Kan begitu kan? Kita sudah pelajari sebetulnya kata yang lebih tepat dari bahasa Inggris adalah taken dengan left. Yang taken itu, kalau itu adalah kedatangan Yesus yang kedua kali, justru itulah yang akan selamat. Yang left itu tidak selamat. Tapi dalam konteks penghakiman, justru kebalikannya. Yang left itu yang selamat, karena artinya dibiarkan tetap tinggal di dalam kitab kehidupan. Sementara yang satu, taken, diambil. Ingat dulu ada acara di Indosiar kalau saya tidak salah, take him out atau take me out gitu ya, atau take her out. Saya lupa itu persisnya. Tapi ada beberapa versi itu kan. Jadi siapa yang diambil ya diambil dari situ. Tapi kalau secara nama diambil dari kitab kehidupan, maka justru namanya tidak lagi terdapat di dalam kitab kehidupan. Dan justru itu bukan yang selamat. Itu kalau konteks penghakiman. Nah, lalu yang di Matius 40, 42, dan juga yang tadi ada dua orang mengilang padi, dua orang di ladang.
Di Lukas 17 disebutkan 2 orang di tempat tidur. Yang satu dibawa, yang satu ditinggalkan. Itu tidak cocok peristiwa kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara tahu kenapa? Karena pada kedatangan Yesus yang kedua kali, situasinya tidak lagi mendukung seperti itu, karena pada kedatangan Yesus yang kedua kali, terjadi satu gempa bumi yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi. Bahkan disebutkan pulau-pulau hilang lenyap. Seperti itu ya, di Wahyu 6 iya, di Wahyu 16 juga iya. Seperti itu. Dan, nah ini penting. Sahabat, lalu saya belum sampaikan yang ini. Dan pada konteks kedatangan Yesus yang kedua kali, yang terlihat di awan-awan itu, tidak ada dari satu kelompok, yang satu dibawa, yang satu ditinggal. Tidak. Semua selamat atau semua binasa. Gitu ya. Dalam konteks kedatangan Yesus yang kedua kali. Semua selamat atau semua binasa, walaupun keselamatan bukan secara per kelompok. Tapi maksudnya begini, umat Tuhan pada masa itu, masa kedatangan yang kedua kali nanti, sudah berkelompok-kelompok melarikan diri dari kota-kota besar, bahkan semua kota, dan berkumpul di tempat-tempat terpencil, entah di pegunungan atau di gua-gua. Dan mereka yang berkumpul di sana, tidak ada yang sebahagian selamat, sebahagian tidak selamat. Mereka semua selamat, semuanya. Walaupun keselamatan tadi tidak secara kelompok. Tapi mereka adalah kelompok yang secara pribadi sudah dimeteraikan oleh Yesus, oleh Tuhan. Yang memeteraikan kalau di dalam Alkitab adalah Roh Kudus dan malaikat, kan begitu ya? Tapi yang melakukan penghakiman adalah Yesus di bilik maha suci sorga. Di dalam penghakiman, mereka sudah melewati proses penghakiman dan nama mereka tetap ditinggalkan di dalam kitab kehidupan. Tidak dihapus. Gitu maksudnya. Jadi mereka satu kelompok selamat. Jadi tidak ada 2 di tempat tidur, 1 selamat, 1 tidak. Tidak demikian saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, mudah-mudahan itu ditangkap. Nah, kalau begitu, jangan-jangan Matius 24 ayat 40 sampai 42 dan Lukas 17 ayat 34 dan seterusnya itu adalah sesuai dengan yang diajarkan oleh kebanyakan kekristenan, bahwa akan terjadi pengangkatan secara rahasia atau rapture. Nah, tadi abang saya sebelum kita resmi memulai, maksudnya saya belum live kan di YouTube, dia sebut rapture itu sebagai kebangkitan istimewa. Tapi mohon maaf, bukan. Beda. Masa penuaian barangkali. Masa ya, penuaian. Jadi beda. Betul. Nah, nanti kita akan melihat lebih detail rapture itu. Ya, jadi rapture yang diajarkan oleh kekristenan pada umumnya di luar Gereja Masih Advent hari ke-7 adalah bahwa akan ada pengangkatan bagi umat-umat Tuhan yang setia, yang entah itu nanti sebelum masa tribulation, atau di tengah tribulation, atau sesudah tribulation. Ada beberapa versinya. Dan pengangkatan itu pun ada 2. Yang lebih banyak mereka tekankan adalah the secret. Ya makanya seperti itu tadi, ketika ada 2 di tempat tidur, 1 tiba-tiba sudah menghilang. Ketika 2 di ladang, 1 tiba-tiba menghilang. Bahkan di dalam kendaraan, tiba-tiba ada yang menghilang. Padahal kendaraan tidak berhenti. Syukur-syukur yang menghilang bukan sopirnya. Kalau sopir yang hilang tiba-tiba terangkat ke sorga, tanda kutip, Allahualam. Tanpa supir bahaya, kan begitu kan? Itulah yang diajarkan oleh kebanyakan kekristenan.
Tetapi kita akan melihat apakah itu biblikal atau tidak. Nah, saya sebetulnya tetap bisa terangkan ini tanpa PowerPoint-nya, tapi saya sudah siapkan. Jadi saya akan share itu supaya lebih enak kita step by step-nya. Dan bukan PowerPoint sebetulnya, tetapi di Microsoft Word saja. Jadi saya share screen ya. Oke, sudah muncul ya. Rapture, biblikal atau tidak? Rapture sebelum masa penganiayaan atau disebut pre-tribulation atau tidak. Nah, latar belakang dari pelajaran ini adalah bahwa pemahaman yang berbeda-beda tentang kedatangan Yesus kedua kali. Ada yang memahami dan mengajarkan bahwa kedatangan Yesus dilihat oleh semua orang dan secara universal. Namun banyak yang memahami bahwa orang benar akan diangkat secara diam-diam. Nah, tujuan dari pelajaran ini adalah memahami apa yang Alkitab ajarkan tentang kedatangannya yang kedua kali. Baik secara waktu maupun prosesnya. Ini saya agak lompatin dulu yang ini ya. Yang tadi yang saya sudah sebutkan ayat itu tadi. Saya lewatin juga. Ada pertanyaan pendahuluan seperti ini. Untuk kita renungkan maksudnya. Dan Bapak Ibu silahkan merespons. Dan saya harap memang memberikan respons. Pertanyaannya yang pertama. Siapa di antara Bapak atau Ibu termasuk orang muda ya yang pernah mendengar? Pernah mendengar artinya tidak harus mempercayainya, tapi pernah dengar. Namun termasuk juga entah termasuk mengimani, boleh juga. Pokoknya pernah dengar, mengimani atau tidak mengimani. Pengajaran bahwa pengangkatan akan terjadi sebelum masa penganiayaan atau pre-tribulation. Siapa yang pernah mendengarnya? Boleh direspon, tinggal unmute. Pernah dengar sih, tetapi bukan dari SDA. Yang pasti memang bukan dari SDA, ya betul. Nah, jadi pernah ya? Pernah, banyak. Banyak sekali. Buka Banyak di sekali. YouTube, Rapture, kasih judul Rapture, banyak sekali. Banyak Bahasa sekali, Inggris ya. pun banyak sekali. Dan mungkin kita tidak akan punya waktu untuk melihat atau mendengarnya satu persatu. Karena kan Betul. panjang-panjang itu ya. Oke. Iya. Baik. Nah, pertanyaan kedua merupakan pertanyaan yang lebih kurang sama, tapi penekanannya kalau tadi pre-tribulation. Jadi sebelum masa kesukaran, masa penganiayaan sudah diangkat gitu loh maksudnya. Tapi yang kedua ini yang terjadi, jadi pengangkatan itu terjadi saat masa penganiayaan itu sedang berlangsung. Ada yang pernah dengar begitu nggak? Agak kurang populer memang. Iya, kayaknya nggak pernah saya dengar itu. Ya, tapi ada. Yang ketiga, ini kebalikan dari yang pertama. Yang pertama pre, yang ini post tribulation. Artinya pengangkatan akan terjadi setelah masa penganiayaan lewat. Pernah dengar ya? Nah, pengangkatan yang di sini bisa juga dua macam sebetulnya. Yaitu yang secara diam-diam yang tadi, itu kita mau cek biblikal apa tidak. Justru penekanan kita ke sana. Itu yang Alex, toh Alex siapa namanya yang terkenal itu di dunia? Mungkin nama depannya Alex. Alex dia ya. Paling terkenal. Iya. Dia paling ya itu post tribulation. Dia yang banyak yang membuat itu cerita ya. Nah, Alex siapa ya belakangnya itu? Gereja Advent tidak mengajarkan pengangkatan yang secara rahasia-rahasia, yang diam-diam, tetapi yang secara universal terlihat oleh semua mata. Itu yang Alkitab katakan. Oke. Dan itu terjadi apakah pre, apakah mid, apakah post, Advent, nanti kita lihat. Tentu saya akan sampaikan. Nah,
kalau kita lihat bagian ini, simpel saja ini. Jadi kalau yang paling pinggir kiri ini kelahiran Yesus, masa tribulation itu dibagi dua, 3,5, 3,5. Jadi total 7 tahun. Post tribulation artinya, pre-tribulation artinya sebelum ini. Ini kan saya kasih di kursornya di. Jadi sebelum ini berarti sekitar di sini terjadi pengangkatan. Ya, entah ini yang secret atau yang universal, pokoknya di sini. Kira-kira gitu maksudnya. Kalau mid ya sedang berlangsung di sini. Lalu yang post di akhirnya, di ujungnya, saya sudah lewat ini. Di sini. Mudah-mudahan bisa lihat mouse saya geser-geser ya. Oke. 3,5, 3,5. Nanti kita jawab ini yang 7 tahunnya ini. Baik. Pertanyaan. Apakah ada kata rapture dalam Alkitab? King James Version lah maksudnya. Bahasa Inggris soalnya ini. Jawabannya tidak ada. Ya, tidak ada. Cari. Yang ada adalah kata be caught up. Gitu. Ini yang ada di dalam Alkitab. Tapi inilah yang dimaksudkan dengan rapture itu. Tapi tadi kan kita sudah kasih pengertian rapture adalah bahwa adanya pengangkatan bagi umat percaya. Hanya apakah sebelum, saat, atau sesudah masa tribulation. Jadi yang ada be caught up. Nah, daftar para pendeta-pendeta yang mengajarkan pengangkatan sebelum masa tribulation atau sebelum masa kesusahan besar. Daftar pendetanya puluhan sampai ratusan. Justru seharusnya pertanyaannya adalah daftar para pendeta yang mengajarkan bahwa pengangkatan sesudah masa tribulation sangat sedikit. Itu maksudnya sangat sedikit. Jadi kalau yang banyak banget tidak perlu kita sebut. Tapi kalau yang sedikit boleh misalnya disebut siapa. Oke, tidak banyak. Salah satu yang saya tahu bukan dari Advent adalah pendeta Alfred Ezra Soru. Pernah dengar ya? Pernah, iya. Dia mengajarkan post, jadi sesudah. Oh. Ada satu lagi yang saya tahu, Hari Susanto. Ya. Enggak kenal. Ya, enggak kenal ya. Kalau Alfred lebih terkenal memang. Jadi sangat sedikit. Ezra namanya, Ezra Ya, Alfred Soru. Ya. Siapa yang pertama kali memperkenalkan doktrin pre-tribulation rapture ini? Namanya John Nelson Darby. Tahun 1850. Jadi baru 150-an tahun yang lalu kan? Tapi langsung populer di kekristenan. Jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar nama John Wycliffe sebagai contoh, pasti pernah dengar lah ya. Pernah. John Wycliffe itu orang Inggris. Ya, Alkitab. Ya, ada John Calvin, makanya ada Calvinis. Nah, John Wycliffe ini tidak pernah memahami tentang secret rapture dan pre-tribulation ini, belum populer waktu itu. Mereka tidak pernah mengajarkan ini. Yang mereka ajarkan adalah kedatangan Yesus yang kedua kali secara universal. Itu yang mereka ajarkan. Dan John Wycliffe hidup di abad ke-14. 1300 sekianan mereka. Lahir dan meninggalnya John Wycliffe ini. Nah, kalau John Calvin di abad ke-16. Kalau yang John Nelson kan abad ke-19. Bahkan ada juga John Knox. John Knox itu orang Inggris tuh. Inggris juga. Orang Inggris, ya. Inggris. Kalau Calvin itu ternyata orang Prancis. Ya, Calvin Calvinis. itu Prancis, ya Calvinis, tapi meninggalnya di Switzerland. Di Swiss ya. Oke. Nah, ini orang Inggris, John Nelson Darby. Lalu disebarkan kemudian oleh sahabatnya
yang bernama Scofield yang pindah ke Scofield. Amerika, ya, dari Inggris dia pindah, ya, dari Inggris dia pindah ke Amerika. Dialah yang justru kemudian menyebarkan lebih luas. Yang kemudian Scofield ini menerbitkan Alkitab yang disebut Scofield Reference Bible yang ada footnote-nya. Dan satu lagi, ini juga dikenal dengan, John Nelson ini dikenal dengan the father of dispensationalism. Lalu, ya, dari mana dasar pengajarannya itu diambil? Ya, ini pertanyaan penting. Jawabannya dari 1 Tesalonika 5 dengan penekanannya di ayat 9 dan 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Kita lihat nih ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dari ayat ini, beliau berpendapat bahwa kalau memang kita ini tidak ditetapkan untuk ditimpa murka, maka sebelum murka itu terjadi, kita diangkat lebih dahulu. Masuk akal? Masuk akal kan? Tapi apakah nanti maknanya seperti itu? Itu loh maksudnya. Ya. Tapi masuk akal kan? Itu loh maksudnya, ya. Iyalah, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, maka sebelum murka itu terjadi, yang disebut dengan istilah tribulation, terlebih dahulu kita diangkat. Itu maksudnya. Oke. Nah, kalau ayat 16, ini sesama 1 Tesalonika, cuman beda pasal. Ini juga akan memberikan tantangan terhadap makna ini, makna dari pasal 5. Karena akan bertentangan satu dengan yang lain. Nah, ayat 16 dari pasal 4, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Ini adalah konteks Yesus datang kedua kali. Ya. Jadi memang kalau kedatangan Yesus kedua kali itu sering diikuti dengan tidak sekedar hanya hari Tuhan, gitu loh maksud saya disebutkan. Yang disebutkanlah sangka Allah berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari sorga, terlihat di awan-awan, begitu. Jadi seringkali ada kata atau bagian kata yang mengikutinya. Itu konteks kedatangan, itu pasti konteks kedatangan yang kedua kali. Tapi kalau disebut hari Tuhan, tidak selalu kedatangan Kristus yang kedua kali. Itu maksudnya. Nah, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Oke. Yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ini maknanya bisa dua, ini maknanya ini. Pertama begini, jadi sebelum Yesus benar-benar tiba di bumi, dia bangkitkan dulu orang-orang yang mati dalam Kristus. Bisa seperti itu. Tapi ketika kita mendalami, justru nanti mereka bangkit saat Yesus itu sudah terlihat oleh kita, sudah kita kenal, barulah bunyi sangkakalanya yang terakhir itu dibunyikan, maka orang-orang yang mati di dalam Kristus itu dibangkitkan. Begitu kan? Itu lebih tepat ke sana itu. Lebih tepat seperti itu nanti kondisi kebangkitannya. Jadi yang kedua maknanya adalah justru itu yang lebih pas, yaitu artinya mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit dibandingkan dengan mereka yang mati masih tidak mati di dalam Kristus itu. Tangkap ya? Lebih pas ke situ maksudnya. Jadi karena ada dua periode kebangkitan massal. Yang bangkit lebih dahulu mereka yang mati dalam Kristus saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang mati tidak di dalam Kristus akan bangkit saat kedatangan Kristus yang ketiga kali. Nantinya sesudah milenium. Nah, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan di-catch up,
akan diangkat, akan rapture, kira-kira gitu maksudnya. Bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi untuk sementara waktu atau mau selama-lamanya bersama-sama Tuhan berdasarkan ayat ini? Selama-lamanya. Oke. Nah, ada preliminary kesimpulan penting yang kita harus mengerti di sini. Tapi ini belum tentu benar, tapi maksudnya konsep logik, ya, konsep logik, yaitu jika orang-orang kudus, orang-orang benar itu sudah diangkat sebelum masa siksaan, berarti orang-orang kudus tidak akan mengalami siksaan. Betul apa tidak? Ini logiknya loh ya, bukan faktanya nanti apa benar begini apa tidak. Logiknya maksud saya. Benar apa enggak? Masuk akal apa enggak? Jika orang-orang kudus sudah diangkat sebelum masa siksaan. Jadi sebelum siksaan terjadi mereka diangkat. Berarti orang-orang kudus tidak akan mengalami siksaan. Betul apa tidak? Betul. Betul. Namanya juga sudah diangkat lebih dahulu sebelum siksaan itu terjadi. Nah, kalau orang-orang kudus sudah diangkat tidak mengalami siksaan, lalu orang-orang mana yang mengalami siksaan? Kalau begitu, kalau bercanda, maaf, kalau bercanda ya mungkin orang Boyolali, orang Demak, orang apa ya? Karena orang Kudus diangkat, orang di kota Kudus gitu ya. Tapi ini bukan bercanda ya. Oke. Jadi kan ada kota Kudus di Jawa Tengah kan? Iya. Ya, ada kota Kudus, tapi bukan orang-orang yang di kota Kudus maksudnya. Makanya kota-kota lain di Jawa Tengah yang berdekatan dengan Kudus adalah ya misalnya Boyolali, Jepara, Sleman. ya, nah, Sleman begitu ya. Jadi orang Kudus tidak menderita, orang Sleman, orang ini, orang itu gitu ya. Tapi bukan begitu ya, Bu ya. Oke, itu hanya saja intermezzo saja. Tapi yang kalau Sangkakala ke-6 itu kan Sister Ellen White baru dibangunkan waktu Sangkakala ke-6. Dia kan juga orang baik. Ya. Bagaimana Jadi, itu, Pak? tapi saya tidak baca kalau Ellen G. White dibangkitkan lebih dahulu. Bukan Sangkakala ke-6. Oh iya, ya. Nah itu nanti kebangkitan bagi orang-orang. Oh, Ya kan? jadi dia ya, termasuk tapi maksudnya, dengan orang-orang. Ya, bukan khusus karena Ellen G. White dia itu sama seperti Adam, juga Daniel yang di Alkitab. Gitu. Ya, Daniel. Ya, tapi yang dibangkitkan lebih awal kita tidak sedang bahas itu yang namanya special resurrection itu adalah Wahyu 14 ayat 13. Orang-orang yang mati di dalam pekabaran malaikat ketiga. Ada lebih awal itu sebelum kedatangan Yesus. Menjelang gitu loh maksudnya, menjelang. Ya. Lebih dahulu. Baik. Nah, sekarang mari kita bandingkan ayat-ayat ini. Matius 24 mengatakan, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Oke. Sekarang timbul pertanyaannya. Tapi tadi harus kita perhatikan ini ya, terjadi siksaan. Nah, pertanyaannya, mengapa Yesus mengajarkan atau mengamarkan di Matius 24 ayat 21-22 akan ada siksaan yang dahsyat yang belum pernah terjadi? Siapa yang akan disiksa kalau bukan orang-orang kudus? Dari ayat di atas, justru orang-orang kuduslah objek atau sasaran dari siksaan itu. Apakah yang dibakar-bakar tahun 1500, 1600 itu Pak dibakar oleh orang Katolik itu? Ya, yang nah,
Di pelajaran 2 minggu yang lalu kita kasih kutipan bahwa siksaan itu pada awalnya merujuk kepada masa 1260 hari. Yang dalam nubuatan ya disebut hari, dalam arti harafiahnya atau kegenapan sejarahnya 1260 tahun. Ya. Jadi artinya kalau yang tadi 1 Tesalonika 4 dan 1 Tesalonika 5 dijadikan sebagai dasar, maka bertentangan dengan ini, itu maksudnya. Karena kalau diangkat lebih dahulu, maka tidak akan ada lagi siksaan yang akan mereka derita. Loh, ini justru akan ada siksaan bagi umat-umat Tuhan. Tetapi karena kepentingan umat Tuhan itu, justru waktunya dipersingkat. Gitu. Nah, jadi kita lihat ayat 24 dari Matius 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya, ini kata Alkitab. Pertanyaannya begini. Kalau orang-orang kudus sudah diangkat, apakah masih mungkin Mesias palsu dan Nabi palsu menyesatkan mereka yang sudah diangkat itu? Enggak bisa dong. Tidak bisa. Jadi kapan pengangkatan terjadi? Apakah sebelum atau sesudah siksaan itu? Sesudah siksaan. Sesudah siksaan itu. Maka dilihat di sini. Sesudah siksaan pada waktu itu, maka akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit. Dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Saya ingin ulangi lagi bahwa inilah kedatangan yang kedua kali yang barusan kita baca. Dan kedatangan yang kedua kali itu bukan kedatangan seperti pencuri atau sebagai pencuri, ya, seperti pencuri gitu, tidak. Tapi kedatangan yang terlihat oleh seluruh mata di awan-awan itu. Dan dia datang di dalam segala kekuasaan dan kemuliaannya. Oke. Nah, kita lihat dulu lagi di kitab Wahyu. Wahyu 13 ayat 6 dan 7 disebut sebagai binatang berperang melawan orang-orang kudus. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Berapa lama nabi palsu itu berperang melawan Os? Apakah 7 tahun? Tadi kan 3,5. Daniel 7 ayat 24 dan 25 mengatakan 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. 1, 2, dan setengah masa. Kalau dijumlahkan 3,5 masa. Itu di Daniel 7. Di Wahyu 13 disebut 42 bulan lamanya. Beda satuan. Yang di Daniel masa, yang di Wahyu 13 bulan. 42 bulan jika itu dikonversikan ke dalam tahun. Kira-kira berapa tahun itu? 42 bulan ke dalam tahun. Oke, 1 bulan, maaf, 1 tahun 12 bulan, 3,5 tahun. Nah itu, 3,5 1 tahun 12 bulan, 3 tahun 36 bulan, masih ada 6 bulan lagi. Itulah setengah tahun, 3,5 tahun. Oke, 3,5 tahun. Nah, tentu yang ini disebut 3,5 masa loh ya. 1, 2, dan setengah ini masa. Tidak disebut tahun. Nah, 3,5
satuan massa. Kalau massa ini kita tukar dengan hari, maka 3,5 hari. Kalau masa itu adalah minggu, 3,5 minggu. Kalau dia bulan, 3,5 bulan. Kalau tahun, 3,5 tahun. Kalau abad, 3,5 abad. Lalu dari mana 7? Kali 2. 3,5 Ya. kali 2. Kenapa kali 2? Dasarnya dari mana? Betul, 3,5 kali 2. Bisa juga 4 tambah 3. Bisa 6 tambah 1, 7. Tapi dasarnya dari mana? Dasar Alkitabiahnya. Maka jawabannya, saya tidak tahu mengapa orang mengajarkan masa tribulation itu 7 tahun. Ya, saya tidak tahu. Dan saya tidak menemukan jawabannya yang biblikal maupun roh nubuat bagi kita orang Advent ya. Gitu. Tapi entah kenapa itu disebut 7 tahun. Ya, Oke. karena Yesus mengajar 3,5 tahun aja kan juga. Iya, betul. 3,5 tahun saja. Makanya ini kenapa? Ya, memang ada 1 minggu yang ditetapkan 70 kali 7. Ada minggu terakhirnya, ya 7 tahun terakhir 3,5 dari baptisan Yesus sampai kepada penyalipannya, dari penyalipan sampai kepada Stefanus. Tuh. Tapi atas dasar apa kita mengaplikasikan itu? Kan tidak ada, itu loh maksud saya. Ya. Oke, baik. Kita lanjutkan sedikit lagi. Supaya nanti kita lebih banyak berdiskusi ya. Betul. Kita kembali ke 1 Tesalonika 4, dasar yang digunakan oleh John 5. Nelson Darby itu. 5. Ya, di bawah, di mana pengangkatan itu terjadi sebelum masa siksaan. Oke. Kita baca ulang lagi dengan saya sudah kasih warna-warna tertentu di sini. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, lihat warna-warna yang berbeda ini. Kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Mendahului atau bersama-sama? Bersama-sama dengan mereka. Siapa mereka yang dimaksud? Bersama-sama. Ya, maksudnya mereka ini siapa? Orang-orang kudus. Mereka ini adalah ini, mereka yang ini. Yang dibangkitkan duluan itu. Ya, orang-orang kudus itu. Bukan orang kudus jawabannya, Bu. Jawabannya mereka yang di sini siapa? Benar orang yang kudus, mati, tapi bukan itu. Yang mati dalam Kristus. Yang mati dalam Kristus, yang ya, betul, bangkit tadi, lebih dahulu. Bilang, ya, betul. Gitu. Iya, gitu. Yang sudah mati duluan. Ya, nah, betul. Iya. Kita yang hidup ini. Kita yang hidup, yang masih tinggal, akan tapi kalau aku mati umpamanya, Pak, kalau aku mati sebentar sore, kan berarti kalau umpamanya aku selamat, sebab aku kan dosanya masih banyak. Tapi itu berarti sama dengan orang-orang nanti yang dibangkitkan gitu, kan? Yesus berarti belum datang. masuk di sini, mereka yang di sini, yaitu mereka yang ini adalah yang ini, yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi kita yang hidup, ya, kita yang hidup. Seakan-akan nih Paulus berbicara dia masih hidup, kan gitu kan? Dan waktu itu dia masih sedang hidup tentunya kan? Karena Paulus pun tak tahu Yesus itu kapan mau datang. Dia kira datang segera itu di zamannya itu. Kan kita udah pernah sebutkan itu. Setiap generasi berpikir bahwa Yesus akan datang di generasi mereka. Mereka tidak tahu kalau Yesus masih akan datang ribuan tahun lagi. Di zaman itu. Gitu. Termasuk Paulus. Nah, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka yang mati dalam Kristus yang sudah dibangkitkan itu. Dan kita semuanya bersama-sama itu secara bersama-sama, tidak lagi sendiri-sendiri, di dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi di sini ada kebangkitan, ya, kebangkitan. Dan ini membuat kita bersama-sama selama-lamanya. Oke, ada pertanyaan di sini. Apa yang terjadi sebelum pengangkatan berdasarkan ayat di atas, berdasarkan ayat ini? Yang terjadi sebelum pengangkatan ke awan-awan. Jawaban yang pertama adalah kebangkitan orang mati.
Oh. tapi yang mati dalam Kristus. Nah, itu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah saat kebangkitan itu orang-orang kudus yang hidup? Ya, ini pertanyaan nih. Oh, saat kebangkitan itu atau saat kedatangan Yesus lah kita katakan, apakah orang-orang kudus yang hidup yang tidak pernah mati, maksudnya itu yang tidak pernah mati, sudah diangkat lebih dahulu? Sudah diangkat lebih dahulu? Iya. Tidak. Ini ada jawabannya di layar. Belum. Tidak. Iya, belum. Ya, tidak ya. Karena baik orang hidup maupun orang mati yang dibangkitkan, diangkat bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi orang hidup tidak mendahului. Oke. Mungkin tambahkan Sementara itulah kebangkitan yang pertama itu. Ya, amin, betul. Sementara ajaran secret rapture pre-tribulation sebelum masa penganiayaan itu sudah diangkat lebih dahulu. Ya gitu loh. Ya kan? Ya. Ajaran mereka begitu. Pertanyaan ketiga, apakah kebangkitan itu hanya untuk sementara, dalam arti sesudah bangkit akan mati lagi? Atau kebangkitan itu adalah kebangkitan hidup kekal? Jawabannya adalah untuk selamanya. Lihat warna merah di ayat 17. Nah ini tadi. Ayat 17 warna merah. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Oke, sekarang saya kasih contoh nih yang dibangkitkan tapi tidak selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Maka itu namanya kebangkitan sementara. Contohnya ada di dalam Alkitab. Jadi mereka bangkit kemudian akan mati lagi. Sementara iya, satu yang membunuh Yesus tuh, yang menyalibkan Yesus itu. Ya, betul. Selain itu, ya, selain itu, saat Yesus masih di bumi, Yesus pernah membangkitkan orang dan mati lagi, gitu kan? Nah, yang pertama, berdasarkan urutan tekstual di dalam Alkitab yang saya temukan. Kalau Bapak Ibu bisa menemukan ada yang lebih awal dari ini, tidak apa-apa. Tapi yang saya temukan adalah yang pertama membangkitkan orang mati adalah Elia. Oh ya, Elia. Ya, anak perempuan janda di Sarfat. Ini sebelum Yesus, zaman Elia toh? Ya, iya, betul. Baru sesudah Yesus, anak perempuan Jairus. Ya. Lalu termasuk Lazarus, Yesus bangkitkan. 4 hari dia sudah berada di dalam kubur. Terus ada yang mati itu, yang mamanya nangis, terus Yesus jatuh hatinya untuk melihat ibu menangis. Dia bilang dia bangkitkan yang mati, tapi nggak ada nama loh itu. Cuma dia ketemu di jalan, ada orang membawa keranda yang mati, ibunya menangis terus Tuhan Yesus merasa sedih sekali. Dia bilang, itu anak perempuan Jairus kali maksudnya. Bukan itu ya? Bukan, Jairus itu kan kepala sinagog itu yang orang bilang anakmu sudah mati. Terus dia bilang enggak, Yesus bilang bukan, dia tidur gitu. Enggak ada lagi yang di jalanan itu loh. Ada ya? Kalau yang ada sih sakit anaknya sudah setengah mati tapi belum mati dan anaknya tidak dibawa, kebetulan perempuan juga ibu, pulanglah, dikatakan begitu. Pas dia pulang, kapan sembuhnya? Tadi jam sekian. Dibandingkan, oh iya pas tadi Yesus berkata, itu ada. Oke, tapi yang belum mati. Oke, Dorcas. Nah, Dorcas ini bahasa Yunani. Ya, sebentar. Dorcas ini dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibraninya siapa? Tabita. Ya, Tabita. Dibangkitkan oleh Petrus. Atau saya kebalik dengan bahasanya ya, misalnya kalau Dorcas yang Ibrani, maka Tabita yang Yunani. Tabita yang Ibrani. Iya, tinggal dicek ya. Dorcasnya yang Greka ya, Tabita yang Ibrani. Di kitab Kisah Para Rasul. Lalu ada satu lagi, Eutikus. Jadi harus ada EU-nya, kalau nggak ada ntar jadi nggak enak namanya kan. Eutikus. Siapa yang membangkitkan? Ya, Paulus. Dia jatuh waktu Paulus berbicara.
Paulus di Paulus. Kisah Para Rasul 20. Iya. Oke. Dan ada lagunya itu. Dan ada lagunya untuk Ya, anak-anak itu. anak-anak jangan mengantuk. Iya, iya. Kalau datang di kebaktian, ingat saja nama Eutikus jatuh dari lantai ketiga. Di kebaktian, ingat saja datanglah bernama Paulus, mendoakan tubuh Etikus. Tuhan jawab Aku kok nggak pernah dengar loh itu lagu. Bagus. Ini lagu nggak populer. Yang pertama saya dengar menyampaikan ini justru abang saya ini waktu cerita anak-anak di Jemaat Kebayoran Daun. ada lagunya. Oke. Bagus. Jadi itu bangkit sementara. Nah, ada yang bangkit permanen juga. Tidak untuk mati lagi. Kalau yang tadi itu masih mati lagi ya. Kalau yang ini Musa. Dia bangkit tidak mati lagi. Yesus. Dia bangkit naik ke sorga tidak mati lagi. Orang-orang kudus yang bangkit saat kebangkitan Yesus. Henok tidak mati. Elia tidak mati. Jadi tidak masuk. Tidak masuk dalam daftar. Jadi orang-orang kudus yang bangkit saat kebangkitan Yesus, mereka dibawa Yesus ke sorga. Mereka bangkitnya permanen. Tapi pertanyaannya, apakah yang dimaksud dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 adalah kebangkitan di atas, entah yang sementara ini, entah yang permanen ini? Bukan itu yang Paulus maksudkan di 1 Tesalonika. Alasannya apa? Sederhana. Jawabannya karena apa yang tadi kita sudah lihat itu sudah berlalu, sedangkan yang dimaksud dalam 1 Tesalonika adalah yang masih akan terjadi. Jangankan yang masih akan terjadi, Tesalonika saja belum ada bukunya. Kitab Tesalonika belum terbit pada waktu kebangkitan ini. Ya kan? Itu. Jadi Tesalonika berbicara bukan kebangkitan yang dahulu kala itu. Entah itu yang sementara maupun permanen, tetapi yang masih akan terjadi nanti. Oke. Kalau begitu, kebangkitan yang mana? Kebangkitan yang di Wahyu pasal 20. Yaitu kebangkitan yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Oke. Yang mereka hidup kembali karena ini sudah mati dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Sementara orang-orang mati yang lain tidak bangkit. Kan? Jadi inilah yang disebut sebagai kebangkitan pertama. Nah, ini saya kasih warna ini supaya kelihatan dulu. Oke. Jadi kebangkitan pertama saat kedatangan Yesus. Itulah yang dimaksudkan. Nah, sekarang kita mempersingkat supaya kita diskusi. Mereka yang dibangkitkan itu tidak terbatas, yang dibangkitkan pertama ini tidak terbatas kepada mereka yang tidak menyembah binatang itu. Karena di sini kan disebutkan yang tidak menyembah. Oke, baca mulai dari yang hitam ini. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Yang tidak menyembah binatang dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Mereka ini mati dibunuh. Tapi mereka dibangkitkan. Maka kebangkitan itu adalah untuk mereka ini. Tetapi tidak terbatas hanya mereka saja. Mereka namanya termasuk yang dibangkitkan. Tapi tidak terbatas kebangkitan itu kepada mereka. Itu loh maksud saya ya. Jadi kebangkitan itu adalah kebangkitan mulai dari Adam. Karena Adam itu akan dibangkitkan. Jadi Adam belum di sorga sekarang ini. Tunggu nanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Baru dia dibangkitkan. Maka mereka yang mati oleh karena siksaan yang dilakukan oleh antikristus itu, tidak mungkin pengangkatan terjadi sebelum masa penganiayaan itu. Alkitab jikalau benar diartikan
Kalau Alkitab kan bahasa Indonesia, bahasa ini itu namanya terjemahan. Kalau terjemahan tidak perlu diartikan apa maksudnya. Pokoknya diterjemahkan, itu kan? Tapi kalau memahami atau menafsirkan, maka perlu apa sih maksudnya, apa sih konteksnya. Kalau terjemahan tidak lihat konteks, pokoknya translate. Tapi kalau mengartikan, menginterpret, gitu maksudnya, barulah perlu mengetahui apa latar belakangnya, apa konteksnya, apa maknanya, dan apa maksudnya. Nah, Alkitab, jika benar cara memahaminya, cara menginterpretasinya, maka yang satu dengan yang lain akan terbukti saling mendukung dan saling menguatkan. Tetapi jika salah menafsirkan, maka yang satu dengan yang lain akan terlihat dan terbukti saling bertentangan. Maka doktrin atau pengajaran pengangkatan secara rahasia sebelum tribulation, entah rahasia atau terang-terangan, dua-duanya sama-sama tidak sesuai dengan doktrin Alkitab karena terbukti bertentangan dengan fakta-fakta Alkitab yang lain, di mana Yesus datang di awan-awan, disaksikan oleh seluruh mata, membangkitkan orang-orang yang mati di dalam Kristus bersama-sama. Jadi tidak saling mendahului dengan orang yang hidup itu. Tuhan angkat ke awan-awan. Tapi bukan untuk tinggal di awan-awan, karena pengajaran mereka adalah untuk berkerajaan di awan-awan selama masa kesukaran. Habis itulah Yesus akan datang kembali ke dunia ini menginjakkan kaki. Tapi tidak seperti itu. Nah sekarang yang terakhir nih. Apa konsekuensi logis jika mengimani pengajaran pre-tribulation rapture atau pengangkatan sebelum masa penganiayaan? Apa konsekuensinya? Memahami dan mengimani itu. Begini Bapak Ibu. Ya, kita perhatikan ini. Misalnya Ibu mengimani, saya mengimani, kita semua mengimani bahwa pengangkatan akan terjadi sebelum masa penganiayaan. Lalu penganiayaan itu tiba. Kita ini belum diangkat-angkat. Maka apa yang muncul di dalam pemikiran kita? Bisa ada dua. Seperti zaman William Miller. Bisa ada dua. Yesus tidak jadi datang, toh tidak datang di situ. Kecewa, ya, atau mari selidiki firman Tuhan kembali. Mana yang lebih banyak, kecewa atau menyelidiki lebih banyak lagi? Zaman William Miller. Bagaimana? Kecewa. Yang paling banyak adalah kecewa. Yang kecewa. Nah, jangan-jangan kalau kita mengimani, jangan-jangan kita berpikir bahwa kita ini bukan bagian dari yang akan diselamatkan karena kita tidak diangkat-angkat. Ya kan? Jangan-jangan saya ini bagian yang binasa. Karena penganiayaan sudah terjadi, tapi saya tidak diangkat-angkat. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, pemahaman kita, doktrin gereja kita tidak mengajarkan demikian. Tetapi mengajarkan bahwa sesudah masa penganiayaan, barulah kita menyongsong Tuhan di angkasa, di awan-awan, untuk dibawa masuk ke dalam kerajaan sorga. Begitu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan dulu kepada abang saya untuk memimpin diskusi kita. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kita sudah dengarkan penjelasan tentang pelajaran sore hari ini. Amin, saudaraku. Amin. Tolong lambaikan tangan. Jadi tiba kita waktunya untuk berdiskusi, sharing. Tujuannya untuk menguatkan iman kita. Kalau ada perdebatan
di sini bukan untuk berdebat siapa yang pintar, bukan itu. Kita dijauh untuk saling menguatkan, untuk saling mendoakan. Tiba-tiba saja kita dengar kabar si Anu sudah meninggal, si A sudah meninggal, si A sudah meninggal. Biarlah kalau ada yang meninggal, kata Yohanes, dari sekarang ini meninggal di dalam Tuhan. Dan kalau Tuhan Yesus datang kedua kali akan dibangkitkan. Amin. 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 Terima kasih. Sekarang waktunya untuk diskusi. Silakan yang mau bertanya, yang mau sharing, angkat tangan, raise hand, atau tulis di chat. Tapi di chat sudah ada beberapa komentar. Saya akan lihat dulu. Terima kasih, selamat bergabung. Kakak kami Rismawati Manik dari kampung halaman desa Maria Tungguran di Tanah Jawa. Terima kasih kakak, Tuhan berkati. Kami sangat senang karena kami bisa melihat wajah kakak kami ini dari kampung. Saudara Yoram Rinaldo, silakan singkat to the point ya. Singkat to the point. Silakan bro, buka mic-nya. Oke, shalom, sama-sama buat kita semuanya. Ini yang baik, ini sana menarik ya. Namanya itu kalau nggak salah, itu bibika atau tidak. Peristiwa-peristiwa akhir zaman menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini sana menarik banget ya, menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Bahkan saya belum pernah belajar juga yang tentang apa itu ya, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Menurut saya ini sangat menarik banget ya. Kita bisa belajar gimana sih kita memiliki kedatangan kedua kali itu kayak gimana ya, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali itu kayak gimana sih ya teman-teman. Saya sudah pernah belajar mengenai akan puasa pada Tuhan walaupun saya ini Advent ya. Aku takutnya gitu kan, menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali kan akan datang masa suka dan saat inilah hal itu sedang kita saksikan. Bahkan hal-hal dan saat inilah hal itu sedang kita saksikan. Maksud saya gitu. Bahkan hal-hal yang belum dan tidak pernah kita lihat sejak dunia ini diciptakan atau juga kita saksikan gitu. Tuhan gini ya, untuk itu satu-satunya cara supaya kita tidak tertipu dengan ajaran-ajaran yang menyimpang. Maka perlulah kita sediakan waktu kita bersama Tuhan untuk mempelajari dan meneliti lebih sungguh-sungguh akan firman Tuhan, dan lebih penelahan dan doa kita pasti akan menang. Dulu saya pernah share no Advent di pembenaran Advent yang gak jelas gitu, akhirnya dikeluarin. Jadi bla 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 bla. Untuk hadapi salahnya begini, gak boleh kirim karismati yang paling jelas. Untuk kemarin saya nggak pernah share ke pemuda-pemudi Gemakat. Takutnya saya dikeluarin gitu. Nah, ini pengalaman pribadi ya teman-teman. Saya sangat banyak tawaran untuk bergabung dengan denominasi lain. Dan kemarin nggak apa-apa, saya ditawarkan. Saya join di Badan Indonesia Seiman, berjalan bersama Tuhan, sama Aku Akan Bangkit, sama penyanyi David Sibuaya. Nah, kita ditawarkan gitu untuk bergabung dengan kelompok yang menamakan di mereka aliran karismatik. Namun saya tidak tertarik. Namun saya mau siap karena saya mau tujuan ini, mau kita memiliki kedewasaan rohani gitu. Tapi teman saya tidak tertarik apa segala macam gitu. Karena saya tahu saya berada di dalam gereja Allah yang benar. Atau mungkin saya berada di dalam gereja yang yang bersifat yang lain gitu. Untuk saya nggak pernah share ke pemuda-pemudi Mahaka. Padahal besok doa bersama Beto Community, tapi saya nggak mau share ke lingkup pemuda-pemudi Mahaka, atau misalkan nggak boleh kirim itu di Family Basic Community atau ke Nasi Iman. Aku takutnya nggak boleh. Ya, tahun 2020 nggak boleh share ke lainnya gitu. Jadi harus minta izin ke Amin dulu. Ini ya. Sebentar bro. Ini mau bertanya the point atau mau sharing apa supaya kita mengerti? Sharing tapi cari tambahan dan sharing aja.
Oke, oke. Jadi kita terima kasih bro. Sorry ya, mohon maaf. Karena kurang jelas kita dengar, kurang jelas. Jadi Iya, nggak kalau mengerti. bicara jangan terlalu cepat-cepat supaya jelas kita dengar apa yang dimaksud. Tapi masih ada mau disampaikan? Masih ada yang disampaikan. Karena kan saya tahu ya, saya berada di dalam gereja Allah yang benar gitu, atau di mana gereja dia inilah satu-satunya perwakilan Tuhan di atas dunia ini. Namun gereja tidak dapat memberikan jaminan keselamatan kita, karena keselamatan itu datang dari Dia sebagai pemberi keselamatan bagi orang yang percaya dan melakukan kehendak Bapa di surga. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Saya tidak boleh share ke pemuda-pemudi maka, walaupun saya nggak share ke itu aja sih. Saya terima kasih. cemburu. Jadi mohon maaf ya semua teman-teman, Bapak Ibu, adik Yoram Rinaldo ini orang muda yang semangat belajar. Hanya kadang-kadang beliau kalau menyampaikan pesan terlalu cepat sehingga susah kita tangkap. Saya sudah menangkap apa yang dimaksud beliau. Beliau ini waktu terima undangan kita, kan judulnya peristiwa-peristiwa akhir zaman menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebenarnya beliau mau bertanya, apa sih peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum yang kedua kali? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia kirim undangan ini ke orang-orang, takutnya disalah mengerti. Yang ketiga, gereja kan tidak menyelamatkan, dia bilang. Betul. Yang menyelamatkan itu Yesus. Yesus Kristus. Karena hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Itu maksudnya mau disampaikan. Jadi kita sudah mengerti, betul, keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya nama di mana manusia diselamatkan. Itu penegasan. Yang kedua, kalau saudara sudah terima undangan ini, misalnya Sabat depan hari Jumat, saudara bisa bagikan, nggak usah khawatir. Tidak ada masalah di situ. Kalau ada yang bertanya, apa ini, dari mana ini, dari jemaat mana ini? Bilang aja, hubungi, kasih nomor telepon kita. Kalau ada yang bertanya begitu, kalau Bapak Ibu atau adik, Yoram tidak bisa menjawab. Nanti akan kita bahas tentang peristiwa-peristiwa apa yang terjadi menjelang Yesus datang kedua kali. Sekarang ini, saya sudah siapkan kemarin satu pelajaran yang baru, yang sudah kita ulang-ulangin, tapi penting kita ulangin lagi. Sekarang ini tahun 2024, tanggal 10 Februari. Ya, jelaskan hari ini, tanggal 10 Februari 2024. Ke depan, apa saja yang terjadi sebelum Yesus datang kedua kali? Secara singkat saya sampaikan ya. Pertama, kita sedang menunggu peristiwa undang-undang hari Minggu. Itu yang pertama. Jadi, sementara Yesus sekarang ada di bilik Maha Suci, sementara Yesus sedang melakukan penghakiman bagi orang yang mati, tapi yang mati dalam kebenaran, yang pernah mengaku Tuhan, sejak Adam dan Hawa, Yesus masih menghakimi di sorga, di bilik yang Maha Suci. Sementara itu terjadi, nanti akan terjadi undang-undang hari Minggu, atau Sandelo. Setelah Sandelo dilaksanakan, disitulah nanti mulai dilaksanakan pemeteraian bagi orang yang hidup, yang setia. Kemudian setelah undang-undang hari Minggu akan datang, akan dilaksanakan pemeteraian, kemudian Tuhan akan curahkan hujan akhir. Kalau Tuhan sudah curahkan hujan akhir, maka akan terjadi suara nyaring, the final loud cry. Maka di situ sudah mulai timbul penganiayaan. Namanya penganiayaan yang mula-mula. Maksudnya karena ada dua periode penganiayaan itu. Yang pertama ada yang besar, yang kemudian yang lebih dahsyat. Setelah itu terjadi, walaupun tidak dibuat secara doktrin di gereja kita, bahwa untuk umat-umat Advent yang sekarang ini hidup, kita ini, kalau kita masih hidup, nah ini, kalau kita masih hidup, nanti undang-undang hari Minggu diundangkan, kita masih hidup, di situ ada dua pilihan. Kita tetap setia kepada Yesus, kepada kebenaran Kristus, dan menyucikan hari Sabat yang kudus, dan semoga itu yang kita pilih dengan pertolongan Tuhan. Jangan pilih sabat palsu ketika dipaksakan. Jangan. Inilah satu penting pelajaran. Tetapi bagi umat-umat Tuhan yang gagal mempertahankan imannya karena tidak setia,
nanti akan kita bahas. Mengapa gagal umat Advent? Mengapa umat Advent banyak yang murtad di situ? Jadi ketika kita di situ sudah terjadi undang-undang hari Minggu, kita dimeteraikan, Tuhan curahkan hujan akhir, Roh Kudus hujan akhir. Untuk apa itu? Untuk suara nyaring. Ketika undang-undang hari Minggu dipaksakan, umat-umat Tuhan yang setia menyuarakan suara nyaring tentang kebenaran Kristus, bahwa Sabat hari ke-7 adalah meterai Allah. Untuk apa itu? Memanggil orang-orang yang masih di luar kandang, umat-umat Tuhan yang masih di luar kandang, akan banyak mereka bergabung. Dikatakan dalam buku Roh Nubuat, dari umat-umat Tuhan Gereja Katolik yang akan paling banyak bergabung ke dalam kebenaran ini. Kemudian sementara umat Advent yang tidak setia meninggalkan kebenaran, keluar murtad, mereka menjadi musuh-musuh kita yang setia. Bahkan mereka yang melapor ke tentara-tentara nanti itu, di sana orang-orang Advent di sana berkumpul. Mereka menjadi musuh kita. Sementara dari luar bergabung dalam kebenaran. Itulah yang disebut Wahyu 18. Keluarlah kamu dari Babel, bergabung ke dalam kebenaran. Kemudian di situ terjadilah penganiayaan. Habis itu kita kumandangkan kebenaran ini dengan sungguh-sungguh, dengan suara nyaring, the final loud cry. Kemudian banyak orang bertobat. Sementara pengadilan di sorga masih berlangsung terus untuk orang-orang kudus. Setelah dimeteraikan 144.000, sudah genap jumlahnya dan banyak orang bertobat, yang banyaknya bagaikan pasir di laut. Makanya Yohanes melihat di sorga ada kumpulan khusus 144.000. Ada juga kumpulan yang besar yang jumlahnya tidak terhitung. Yohanes melihat ada dua kumpulan itu. Jadi sahabat-sahabatku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, baru pintu kasihan tertutup kalau sudah selesai dan Yesus keluar dari bilik yang maha suci dan berkata sudah selesai. Sementara pintu kasihan tertutup, terjadi 7 malapetaka. 7 malapetaka ini bukan untuk umat yang sisa yang setia, tapi menghukum umat-umat manusia yang jahat, termasuk yang kita pelajari beberapa waktu lalu, termasuk istana istana wanita jahat itu, pelacur itu dihukum di situ, dicabik-cabik dikatakan di situ. Setelah 7 malapetaka, menjelang malapetaka ke-7, ada suara guntur yang paling besar, gunung meletus luar biasa. Sebelum itu, Bapa di surga itu mengumumkan hari dan jam kedatangan Yesus yang kedua kali. Cuman kita nggak tahu berapa lama waktu itu sampai kita belum tahu. Mungkin nanti akan kita tahu kalau Tuhan sudah umumkan. Tapi kapan itu diumumkan, kita lagi sedang juga menyelidiki, mempelajari Alkitab ini. Jadi tetap setia. Dan Yesus datang kedua kali dari awan-awan, setitik sekepalan tangan hitam dari timur. Dan makin dekat ke bumi, semua mata melihat, termasuk yang menikam dia, dibangkitkan supaya dia lihat. Ini loh yang dulu saya tikam itu. Ketika ditikam lambungnya, keluar darah dan air. Itu punya makna yang luar biasa. Dia lihat dan dia akui, betul rupanya inilah raja yang dulu saya tikam itu, yang dulu dihina, diejek, tetapi puji Tuhan, dia datang sebagai raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dan umat-umat saleh yang mati dengan suara trompet yang tadi disampaikan adik saya, bunyi sangkakala nafiri yang terakhir, membangkitkan, membuka kubur-kubur orang-orang saleh yang mati dalam kebenaran, bangkit. Kemudian setelah itu, sambil naik ke surga, umat-umat kudus yang sisa diubahkan sekejap mata menjadi tubuh yang mulia, tubuh yang agung, dan bersama-sama naik ke surga melalui gugusan bintang Orion. Kita naik ke surga. Kemudian masih banyak pelajaran di sini. Ada setengah jam sunyi senyap di surga. Nanti juga kita pelajari ulang. Dan Tuhan Yesus membawa kita ke surga bersama pasukan malaikatnya yang berlaksa-laksa. Jadi masih ada banyak peristiwa yang terjadi. Terima kasih. Semoga kita mengerti. Adik Joram, kalau terima undangan ini, cepat bagi ke teman-teman, ke grup-grup, supaya banyak orang diselamatkan. Kata kita nggak mau. Yesus mati untuk semua orang. Kita nggak mau, jangan ada yang binasa satu orang pun. Terima kasih, puji Tuhan. Semoga ini menolong
penjelasan dari sharing dari adik Yoram tadi. Terima kasih ya. Makasih ya, Pastor. Oke, Boleh terima kasih, puji Tuhan. boleh saya tanya Pak Damson atau Oke, silakan Bu, silakan. Buka mic-nya Bu, buka mic-nya. Ibu Evelyn, lupa ya kali. sudah sorry. Oke. Ya. Jadi Silakan, gini, Bu, silakan. saya ini beberapa hari Kamis kan setiap hari Kamis saya ikutin itu Walter Faith ya. Terus dia tuh memberi bahwa dia kan menyelidik semua buku-buku yang dikeluarkan oleh Rome Katolik, buku-buku dari Amerika, bukan buku, apa itu? Ya seperti buletin gitu loh yang bisa diikutin terus. Ya, jadi sebenarnya waktu paus berkuasa, jadi bukan paus yang ini, maksudnya paus-paus yang pertama itu, mereka itu bisa menguasai seluruh Eropa dengan religi, dengan agama. Jadi dengan agama mereka berkuasa. Tetapi kan mereka tidak setuju di situ saja. Mereka sampai yang tersiksa, sampai menjadi misionaris ke Amerika Selatan, kemana-mana, ke Asia, kemana saja seluruh dunia, sehingga pengikutnya banyak. Tetapi itu kemudian habis, tidak ada lagi sejak Protestan, sampai Protestan tuh terbagi lagi beberapa, termasuk kita juga, sehingga mereka punya masa itu sudah habis sebenarnya. Tetapi saat-saat terakhir ini, jadi saya gabungkan bicaranya itu Walter Faith dengan David Gates. Mungkin Pak Dabson tahu juga toh David Gates. Ya tahu. Jadi tahu, jadi menurut Walter Faith itu dia itu sekarang ini sudah gelisah lah karena uang-uang tuh sudah sebenarnya banyak sekali uang-uang yang di dia, seperti global warming ini semua itu kan uang-uang tuh dipusatkan di dia. Jadi dia banyak sekali kuasa, sehingga satu-satunya dia ingin menjadi kuasa seperti zaman paus-paus pertama dulu, tapi bukan lagi untuk Eropa, tapi untuk seluruh dunia, dan pusatnya akan di Amerika di situ. Dan itulah nanti ada Sunday Law, sebab kalau banyak yang tidak mau dengar, dari mana-mana tidak mau dengar, jadi dia harus membuat satu hukum yang seluruh dunia dengar. Nah, David Gates menceritakan bahwa David Gates itu kan orang Amerika, tetapi karena orang tuanya itu misionaris dulu di Amerika Selatan, di daerah-daerah mungkin macam-macam sih di sana, dia punya apa-apa itu dulu itu misi untuk kesehatan, Kolombia lah, Peru, macam-macam gitu. Dan dia kenal orang adik dari paus ini, adik perempuan, kan paus ini punya saudara, dia kan orang Argentina. Jadi, betul. Tapi adiknya itu udah tua sekali juga, cuma yang masih hidup. Tapi mereka keluarga yang artinya ditunjang lah sama paus ini, kan banyak familinya di Argentina itu. Tapi ini Pastor David Gates, dia juga khotbah juga di Argentina, gitu. Dia diundang kiri kanan, kan dia bahasa Spainnya bagus. Dia bisa Portugal umpama kayak di Brasil, kalau di lain-lainnya kan Spanish. Nah, dia kenal baik sama ibu ini, meliwati orang Advent gitu loh. Jadi dia cerita, dia bilang bahwa sekarang ini, dia bilang sejak dia menjadi paus, Paus Francis ini, dia sangat berubah. Dia sangat menjadi orang yang tidak seperti Francis yang dulu. Bukan Francis, namanya sih ada, lupa saya enggak tahu nama aslinya itu. Jadi dia tuh sangat berubah dan dia tuh menjadi orang yang kejam, jahat di pikirannya itu harus begini. Jadi menurut dia bahwa betul-betul sudah menjadi setan katanya gitu. Setan lah itu semuanya. Sehingga dia sendiri takut ketemu kakaknya itu. Juga saudara-saudaranya tidak begitu intim lagi sama dia. Sebab dia sudah menjadi orang lain. Nah, itu menurut saya juga kalau dipikir bahwa orang-orang itu semua itu seperti sama zaman sekarang ini kan, kalau Sunday Law itu kan kita tunggu Sunday Law itu kan munculnya juga kan dari Katolik, bukan dari presiden tidak peduli, orang kaya tidak peduli dengan agama, tetapi karena agama ini pegang duit banyak, pegang kekuasaan banyak, harus dipeluk, harus dirangkul supaya bisa menguasai
duit, menguasai semua. Itu kan zaman sekarang itu power penting. Nah, itulah maksud saya, kita akan lebih cepat. Jadi menurut Walter Fate, dengan kejadian begitu itu akan lebih cepat lagi katanya gitu. Yang seharusnya mungkin sudah tentukan menurut Tuhan Yesus juga begitu kan. Maka kalau saya berlama-lama, mungkin tidak ada yang selamat. Ya, itu aja Pak Amin. Damson. Ya, terima kasih. Jadi kita perlu dengar itu Fate, Walter Fate. Iya, Walter Fate. Sebab dia juga membaca dan dia juga dia betul-betul kalau kita dengar dia itu, saya tidak dengar loh, dia tuh selalu saya dengar. Karena sangat-sangat Di mana dia punya ini? Amazing Discovery? enggak, dia sekarang WhatsApp Prof. Jadi ada apa Prof? Kan dia memang profesor. Dia dengan Martin Smith. Prof. Ya, WhatsApp Prof, ya. Itu bagus sekali. Jadi tambah lama ini tambah tegang. Sebentar Ibu Evelyn, sebentar mohon maaf. Saya sempat terganggu keluar karena sinyal betul-betul hujan ya di sana, padahal Pak. di sini ada wifi, ada hotspot, 2 handphone. Aduh, tapi ya hujan memang hujan. Jadi saya di Jakarta ini. Mohon maaf. Iya. Tadi sempat saya kehilangan. Jadi apa pertanyaan Ibu? Coba ulangin. Bukan saya komentari. Penjelasan. Pertanyaan. Enggak, karena tadi bukan pertanyaan, tetapi komen. Tadi mau bertanya sempat di awal. Jadi saya mau. Ya udah, nggak apa-apa. Nggak bertanya kok. Cuman mungkin tadi Brother Hari Fernandes yang sudah raise hand lah dikasih. Oke. Nggak bertanya kok.